Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang syarat jual beli. Tetapi saya ingin mengulang terkait dengan Ramadan, namun barangkali Rabu yang akan datang begitu. Atau mau sekarang juga boleh, sebab ada beberapa hal yang harus kita ingat kembali. Kumata. Sekarang aja ya. Kalau begitu kita lihat Kitabus Syiyam. Judulnya Kitabus Syiyam, tapi Tuan Hasan mengartikan kitab saum. Nah, eta aya siam ya. Saum. Sebetulnya kata saum itu di dalam Al-Qur'an hanya ada satu ayat, yaitu Quran surat Maryam ayat 26. Jadi ketika itu dikisahkan bahwa Maryam itu melahirkan di sebelah timur Baitul Maqdis. Di sana banyak pohon kurma yang terkenal. Kurma apa? Major. Ya, 287. Ini kita sedang membahas judulnya. Jadi kata saum itu dalam Quran hanya ada satu. Sehingga ketika Maryam itu melahirkan, bingung dia. Bingungnya dia tidak punya suami, sendirian, mengasingkan diri supaya orang-orang tidak tahu. Dan itu lahirannya diperkirakan pada bulan Juni, bukan bulan Desember. Itu penghormatan Allah menceritakan kelahiran Maryam, kelahiran Isa, daripada orang yang menghinakan itu. Lahir di kandang domba pada bulan Desember itu domba tidak keluar, semut turun salju. Ima cenah kandang butut, aduh, itu penghinaan sebetulnya. Nah, itu ini kata Irina juga menyatakan begitu. Tidak ada yang dina Biba itu tidak ada yang menyatakan tanggal 25. Nah, terlepas dari itu, kemudian datanglah malak Jibril mengabarkan dari Allah Subhanahu wa taala, makanlah dan bersenang hatilah jika nanti ada orang yang bertanya, mengapa kamu punya anak? Maka jawablah, inni nazartu lirrahmani sauman. Nah, semuanya aku bernazar karena Allah yang Maha Rahman melaksanakan ibadah saum. Falan ukallima yauma insiya. Saumnya saya tidak akan bicara kepada siapapun. Nah, jadi saum ini artinya luas. Saum itu
cenah ayeuna mah moal nyarita ka sasaha saum. Rek cicing we di imah saum. Moal seuri saum. Kata istrinya, "Koyeuna mah moal masak saum." Sebab suaminya juga saum, moal mere balanja. Jadi saum itu begitu. Bahkan dalam dalam Al-Marwazi disebutkan apabila ada kuda atau kambing yang diikat ya, di padang rumput diikat ya. Somatid dabatu ala ariyiha, artinya saum itu teh si kuda teh ngan sakitu itu bisa keluar, itu saum. Sedangkan siam itu lebih khusus, yaitu menahan lapar dahaga dari fajar sampai maghrib, itu siam. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan itu siam sebetulnya. Kutiba alaikum sanas kutiba alaikum homo jeung kutiba alaikum. Tetapi boleh saja itu disebut saum. Siga kieu, Pak mau kemana? Subuh-subuh keluar rek ibadah, padahal rek sholat subuh. Nah, jadi ibadah kan luas ya. Sholat subuh kan khusus begitu, tapi sholat subuh itu ibadah. Karena itu nanti jika ada khotib atau penceramah di sini mau bicara tentang atau mau mengatakan saum, siam, puasa, oke, tong digeunggeureun. Sebab itu merupakan perbendaharaan bahasa yang dimilikinya itu begitu. Puasa, saum, siam, diulang mah mun siam teh lembesna tina puasa. Tapi puasa itu adopsi dari agama lain, upawasa. Ada unsur penyiksaan di sana. Upawasa itu untuk penyiksaan itu untuk meredam kemarahan dewa. Tuh kan lain-lain itu teh. Urang mah saum atau siap. Ulah netepan mah agama kuring. Saya punya teman itu. Teman saya punya kawan, ya boleh ya. Waktu berkunjung ke Karasak, ayahnya sedang netepan. Kenetepan heula cerakun bapak tah dirating ditinggal di Tegal Semedi. Itu dari bahasa itu ya, bahasa orang lain. Kita menyebut sholat saja. Ibu-ibu tak sok nyebut Allah teh. Barudak Allah heula cenah. Tidak sembahyang samayang. Sembahyang kan menyembah hiang. Kalau kita menyebut siam itu pahalanya 4. Sod ya nya kan aya alifan, alif, mim. 4. Itu kan bahasa Quran, kutiba alaikumus syiyam, berarti kita punya pahala 40. Ya, kan satu huruf 10. Kami menyebut saum 3. Sod, waw, mim 30 gitu. Nah, kalau kita ngitung-ngitung pahala gitu ya. Apalagi dari Allahnya juga siap. Tetapi Rasulullah SAW, para sahabat itu menggunakan juga kata-kata saum. Seperti pada hadis yang pertama ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu ramadhana bisaumi yaumin. Nah, ini menggunakan kata saum. Wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman fa yasumhu, muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu mendahului Ramadan dengan saum sehari atau 2 hari, kecuali seorang yang biasa saum sunat, maka boleh ya saum padanya.
muttafaqun alaih. Kebetulan pada tahun ini ditetapkan bahwa siam Ramadan itu 1 Ramadan bertepatan dengan hari Sabtu. Berarti yang biasa melaksanakan ibadah saum Senin Kamis, nah itu boleh Kamis. Tapi yang utara mau saum ke Kamis teh, ya, saum Kamis. Dengan alasan latihan heula cenah ieu nanti pengkondisian perutnya. Sebab pemimpin utara siam kemudian ngadadak langsung gitu, wah eta teh perutnya bermasalah. Bolak-balik we ka zaman tarawih henteu. Makanya kondisi. Pengkondisian mah besok saja, kan besok tanggal 13 ya. Hah? Oh, sekarang 13, 14, 15. Tinggal di kalender ah. 13 Hah? Punten. 17. Pengkondisiannya sekarang tanggal 13, 14, 15. Batur manis pusaban. Hadisnya doib. Ya. Itu kalau mau pengkondisian atau nya latihan warming up gitu teh. Pemanasan. Jadi tidak boleh hari apa? Hari Jumatnya, apalagi hari Jumat. Selanjutnya hadis nomor 670. An Ammar bin Yasirin radhiyallahu anhuma. Nah, ini boleh anhu, boleh anhuma. Sebab Ammar bin Yasir teh ibu-ibu, bapak-bapak apa ini? Ammar bin Yasir. Dina film kamari video ya. Nah, film kamari. Jadi Ammar bin Yasir itu keluarga miskin ya. Keluarga miskin. Eta teh sok dititahan ku batur. Hari dununganana teh Umayyah bin Khalaf mencek urang mah panyawa. Nah, berarti itu mah aya atuh di Mekah mah panyawa. Ari tukang angon. Kemudian dia itu mendengar ya hawar-hawar tenang sayup begitu tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdengarnya begitu. Kemudian masuk Islam dan dia itu ikut dengan Rasulullah SAW. Ikut apa? Ikut ta'lim. Dia paham sampai dia penasaran, betulkah ini Tuhan yang disembah oleh orang Quraisy itu adalah tidak berdaya? Maka Ammar bin Yasir teh mau pangeran. Nah, hari itu ya. Ceritanya teh mau pangeran diasukeun ka dieu, dibawa ka imah. Di imah carekan ku bapana di mana wae cenah. Terus pangerannya murag, kemudian itu ini film kamari. Ya, murag gitu. Wah, atuh cek bapana teh mun bapana urang Sunda, alah siap cenah. Neraka gitu. Saur Ammar teh tah ieu buktina teu bisa walaka ya pangeran teh nepi ka papisah hulu jeung awakna teh eta gitu. Kemudian bercerita ibunya masuk Islam, dia bercerita bahwa saudaranya dibunuh oleh ayahnya kan, kalau anak perempuan itu dibunuh. Dia merasa beruntung kemudian Islam. Nah, kacaritakeun ketahuan Islamnya itu. Kemudian kan disuruh dipukul oleh cambuk oleh Bilal. Nah, Bilalnya tidak berani. Dua-duanya disiksa.
disiksa teh kalian, tetapi orang Quraisy masih memerlukan Ammar bin Yasir karena tenaganya. Dan dina riwayat mah jangkung badak gitu teh. Itu Ammar bin Yasir. Sampai ketika membangun Masjid Nabawi kan pakai batu ya. Jadi batu gitu dipapas gitu jadi basi gak bata ya persegi. Orang lain bawa satu, Ammar bin Yasir mah dua. Dan ini menerangkan bahwa kuatnya itu dua wae. Pan anu mau bata teh hijinya 10 nu 20 nya. 5-5-nya 10 tah siga kitu. Sampai oleh Rasulullah SAW ditepuk si ieu dah kotor. Ammar, engkau akan terbunuh oleh pengkhianat. Mun dikitukeun urang kumaha? Lewas teu? Lewas. Ammar itu merasa bangga bahwa dia akan terbunuh sebagai syahid. Nah, itu diperlukan, makanya yang disiksa itu ayahnya meninggal. Yang pertama kali meninggal itu ibuna nu dikitu teh. Ditumbak teh gitu. Terus dikitu teh palbah eta. Aduh. Eta mangante dipilmkeun eta teh. Itu Ammar bin Yasir sehingga lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya begini. Man shoma yaumal ladzi yushaqqu fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dzakarahu Bukhari ta'liqan wa wasalahul khamsatu wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Ammar bin Yasir ia berkata, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ia berkata, siapa yang saum pada hari yang diragukan padanya. Syak itu ragu. Syak itu 50-50. Saum entong. Waduh, saum cenah ieu. Tapi mun 10 mah tunggu entong. Sebab nanti ada yang mulai siam itu hari Jumat. Ada biasa temannya teu aneh malahan make teh anu lebaran heulaan teh. Can meuli baju dirinya mah can marasa saya mah poe ayeuna siga kitu teh. Jadi ada yang hari Sabtu, ada yang hari Jumat. Nah, itu. Kita Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, Jumat. Sabtu, Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu. Dia ragu-ragu. Mengapa ragu-ragu? Puntennya. Dia bukan jamaah Persis, bukan jamaah Muhammadiyah, bukan jamaah NU. Nih ya, pan urang mah ya kalender ya amanah ya. Nah, urang Persis mah kadinya. Ragu henteu. Tuh. Sekalipun tidak yakin 100%, da urang pan tidak yakin 100%. Abdi ge 85% eta kadinya teh. Tapi yang tidak boleh itu 50%. Yang tidak boleh. Mengapa tidak yakin? Abdi menghitung teu. Kayaknya jualan nih aja entis. Saya kan tidak menghitung, tapi aya di sana teh tulisannya ya di bawah. Tapi kan tadi dibaca ke bapak-bapak. Ya. Nah, karena yakin begitu. Sudah ada di pengumuman ya. Tadinya mau disalah, tapi disalahnya nanti saja untuk bulan Maret insya Allah. Pengumuman itu ada. 50% aman Ustaz? Aman. 5 hiji ya aman. 5 hiji persen aman. Ya, gimana? Pemilih 50 tidak aman. Manehna teh nya Persis lain, Muhammadiyah lain, NU lain, kemana cenanya? Tapi biasa kira cenah Ramadan teh hiji Ramadan teh aya nu Jumaah, aya nu Sabtu. Aya mah Sabtu we cenah gitu. Aya lebaran Senin kan nya. Aya nu Senin, aya nu Ahad. Ahad we cenah gitu. Aya nu gitu. Aya pan batur ribut ya cenah hiji Ramadan teh.
aya anu Jumaah cenah teh tang hiji, aya anu Sabtu. Abdi mah Sabtu lah. Palebah lebaran nanti ada juga. Lebaran kan hari Senin ya. Tanggal 31 Maret ada yang lebaran tanggal 30. Abdi mah cenah bade Ahad bae kitu. Jadi main mah kurang saumna teh. Lantaran mimitina tanggal 2, tungtungna tanggal 28, jadi 28 poe. Nah ini ya tentang hadis ini. Sebenarnya hadis ini bukan dari Rasul. Coba saja lihat, perhatikan. Kata Ammar bin Yasir, siapa yang saum pada hari yang diragukan, maka dia telah khianat kepada Abu Qasim. Abu Qasim itu ya, gelar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada pangcikana teteh lelaki yang pertama itu disebutnya Qasim, juga Abu Salamah. Nah, sebab anak yang pertama itu Salamah, ibunya Ummu Salamah. Dan biasanya itu di Arab menjadi kehormatan. Disebut begitu, disebut bapaknya, disebut anaknya tadi satu kehormatan. Seperti Ibnu Umar. Saha teh? Itu cenah putra Umar bin Khattab. Oh, perlu lagi gitunya. Jadi gitu. Saha itu teh cenah? Putra Umar bin Khattab. Jadi dikarenakan ayahnya yang terkenal. Tadi gitu, diurang lagi per gitunya. Saha itu teh? Bapak nasi ujang cenah gitu. Hah? Babana barudak gitunya nyebutna teh. Nah, itu teh kebiasaan dikit ayahnya. Bapana barudak gitu. Haji eta saha cenah jajan wae, inung nasi nyai. Ari apa teh? Ulin wae nya bapak nasi ujang ulin wae cenah. Ari inung nasi nyai mah jajan wae cenah gitu. Jadi mun aya budak ulin wae eta teh nurun ti bapak. Mun jajan wae. Nah, ini Ammar bin Yasir saking dekatnya dengan Rasul, beliau menyatakan Abul Qasim. Ya memang dalam Quran juga kan Bani Israil itu kan anak cucu Israil, Nabi Yakub, disebutnya begitu, itu penghormatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, ya Bani Israil, eta teh penghormatan. Atau kita disebut Bani Adam, penghormatan dari anak monyet. Orang keturunan Nabi Adam. Sugan atau disebut bapaknya yang soleh ya, Bani Israil teh sugannya tararaan. Tetapi ketika Allah marah kepada mereka, sebutnya Yahudi. Ya ayyuhalladzina hadu, tidak menyebut ya Bani Israil lantaran geus mantangun. Naon mantangun? Sudah badegong gitu. Ditah iman hese wae. Nah, baru disebut gelar yang lainnya. Tapi aya oge mun bapana jahat, anakna jahat, eta mah cenah. Anak si anu cenah. Itu sebutnya. Kalau ini penghormatan Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari mana Ammar bin Yasir sampai bisa menetapkan demikian? Kalau bukan dari Rasul. Seperti halnya CKM teh. Saudara-saudara, besok kita belajar di rumah CKM teh. Ari KM ti saha? Apaan lamun ti wali kelas? Zaman ayeuna apanya? Belajar di rumah eta teh pre teh hartina teh. Tapi aya budak teu ngartieun kumaha maksudna guruna yang datang ka imah. Padahal guruna ke Pangandaran, jadi ngajarna di Pangandaran. Gara-gara Covid begitu teh. Ini juga Abu Qasim adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Ammar itu dari Rasul. Imam Bukhari menggunakan hadis ini. Bukhari sebut dia sebagai mu'allaq. Mu'allaq itu begini. Imam Bukhari itu setuju dengan hadis ini, tetapi Imam Bukhari tidak menerima hadis ini dari gurunya. Kan
Imam Bukhari dan imam yang lain itu terima dari gurunya sampai sahabat sampai Rasul, kan begitu. Baru masuk ke dalam kitab. Tetapi guru-guru Imam Bukhari tidak menyebut hadis ini. Karena itu Imam Bukhari setuju dengan hadis ini, tetapi tidak meriwayatkan dan tidak ada dalam kitabnya. Tapi dalam uraian atau penjelasan ada, Imam Bukhari menggunakan itu. Wa wasalahul khamsatu, dan disahkan, diwasolkan. Wasol teh urang apanya dina ilmu tajwid. Wasol sambung pan wesa teh eta teh tina wasol. Nya kapungkur aya wesa aya mah teh transfer aya mah. Wesel tina wasol teh disambungkeun oleh yang 5, yaitu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Mereka mencantumkan hadis ini tetapi mewasolkan kepada Rasulullah, nyambung ti Rasul ieu teh. Imam Bukhari juga yakin, hanya gurunya tidak mengajarkan itu. Malahan Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban itu menyatakan hadis ini sahih. Keterangan dilarang seorang saum sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali ya biasa saum Senin Kamis umpamanya, lalu jatuh Senin atau Kamis itu sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, seperti kita ya sekarang. 2, dilarang juga seorang saum pada hari yang diragu-ragukan, apakah itu sudah masuk tanggal 1 atau bukan. Nah, kalau kita mah tidak ragu-ragu ya, sebab yang ragu-ragu itu durhaka. Ada yang menetapkan 1 hari sebelumnya, ya saya yakin saja itu tanggal 1. Sebab penentuan tanggal 1 tiap bulan Komariah itu ada metodenya. Metodenya yang pertama, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat hilal. Dan kita lihat sekarang bulan itu mencorongnya di tanggal masuk 13, kemudian 13, 14, 15 itu bulan keneh tak, terus berkurang, tinggal setengahnya, tanggal berapa? 21. Kemudian kalau sebelumnya tanggal 7 setengah belah dia. Nah, setelah 21 terus berkurang 28, 29 hilang dari pandangan. Sebab bulan membelakangi bumi. Nah, bulan membelakangi bumi. Kemudian di tiang di sebelah barat. Di sebelah barat itu dilihat apakah terlihat atau tidak maghrib itu. Kan maghrib ya. Lihat. Jadi setelah matahari terbenam, apakah ada hilal atau terlihat atau tidak? Bila tidak terlihat, maka bulan Sya'ban jadi 30. Besoknya tanggal 30. Jika terlihat, itu tanggal 1. Itu metode pertama dan metode yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan ilmu pengetahuan sekarang itu berkembang dan ilmu hisab juga berkembang, maka orang-orang ada yang menyatakan tidak perlu terlihat, asal aya we bulanna teh. Mau cerah atau tidak, kalau bulan itu sudah ada, sekalipun tidak terlihat, itu sudah masuk tanggal 1. Di tanggal 1 itu begini, kan pada tanggal 29 teh bulan dan matahari sejajar terlihat oleh kita, sejajar. Nah, siangnya sok aya bulan teh antara terbias dengan sinar matahari. Istilahnya itu ijtima atau conjunction. Jadi matahari itu sebetulnya lebih cepat. Bukan sejajar kieu dah kitu tetehnya. Kan matahari teh 149 juta kilometer di bumi teh. Awas lah aya nu teu percanten.
Untuk percaya itu abdi cenah. Jadi matahari itu jauh sedangkan bulan dekat, tapi terlihat oleh kita matahari itu tuh sejajar. Terlihatnya sejajar gitu tidak teh. Kadang-kadang sejajarnya begini. Karena itu gerhana bulan selalu antara tanggal 14 tanggal 15. Gerhana bulan itu. Karena sejajarnya itu, ya. Apabila sejajarnya malam biasanya besoknya itu sudah terlihat hilal. Kemudian ketika maghrib, nah ini garis horizontal, maghrib, nah setelah sejajar begini, ini matahari itu lebih cepat daripada bulan, sehingga ketika matahari sudah tenggelam, nah pas maghrib bisa terlihat ada hilal, itu ke bulan sabit kelihatannya. Jika terlihat itu tanggal 1 besoknya. Nah ini ada metode pokoknya maka tinggal jeung henteu. Asa matahari sudah terbenam itu hilal ada, hanya tidak terlihat. Itu yang digunakan dengan metode wujudul hilal, aya ngan teu katingali. Atau ijtima qubla guru. Sejajarnya matahari dan bulan sebelum terbit, sebelum terbenam, guru gitu, sebelum terbenam, nah, aya ngan teu katingali unggul, itu tanggal 1-nya. Ada lagi yang diperkirakan itu terlihat, sebab berdasarkan penglihatan atau berdasarkan pengetahuan, mengumpulkan data-data setiap bulan begitu. Bulan itu terlihat jika sudah 4 derajat. Bahkan dulu nyatakan apabila sudah 8 derajat, jadi tertinggal si bulan itu tertinggal jauh, sebab istimanya mungkin sebelum subuh, nah tertinggal, sehingga ketika matahari terbenam, nah ketingali. Itu namanya diperkirakan namanya imkanur ru'yah. Sekarang ada metode lagi yang terbaru ini, digunakan oleh ormas lain. Pokoknya mah di mana saja bulan sudah tertinggal itu tanggal 1. Itu baru sekarang sebutnya kalender global. Mau di Amerika, mau di Arab Saudi, mau di Papua, pokoknya matahari sudah terbenam itu tanggal 1. Begitu metodenya. Dan Persatuan Islam menggunakan metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW, harus terlihat, kemudian diperkirakan terlihat. Nah ini ya hadisnya. Tetapi di sini keterangan dari Tuan Hasan masih menggunakan metode wujudul hilal. Coba kita lihat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'abtiru fa in gumma 'alaikum faqduru lahu, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat dia hilal, melihatnya, di sini hilal. Kalau dilihat catatan kaki itu tidak bisa diartikan begitu. Melihat tanggal 1 mah itu kalender. Tapi di sini melihat hilal. Jika melihat hilal di akhir bulan Sya'ban, fasumu, saumlah. Wa idza ra'aitumuhu fa'abtiru, dan apabila kamu melihatnya di akhir Ramadan, maka berbukalah, artinya untuk Syawal di akhir Ramadan. Di akhir Sya'ban kita lihat ada hilal, esoknya tanggal 1 Ramadan.
Jika di akhir Ramadan tanggal 29 kita melihatnya lagi, maka besoknya sahur. Fa in gumma alaikum faqduru lahu. Tetapi jika dimendungkan atas kamu, kadarkanlah. Jadi perkira-kirakanlah, hitunglah baginya. Itu dalam hadis muttafaq alaih. Muttafaq alaih kan Bukhari Muslim. Nah, dalam Muslim ada catatan begini. Wali muslimin fa in ugmi alaikum faqduru lahu salasin. Dan tetapi jika dikabutkan, kabut jadi tidak terlihat sebab musim hujan misalnya, kan dilihatnya di lepas pantai. Di Jawa Barat itu di Pelabuhan Ratu ada beberapa titik sampai ratusan titik itu. Di paling ujung di Aceh, ya, di Banda Aceh atau di Pulau Sabang terlihat. Nah, tetapi jika tidak terlihat hilal itu karena ada halangan mega teh, ya, tidak terlihat, maka tetapkanlah 30 hari. Apakah itu Sya'bannya 30 hari? Berarti besok masih tanggal 30 karena tidak terlihat. Tapi apabila bulan Ramadan berarti 30 Ramadannya. Walil Bukhari fa'akmilu iddata salasina. Nah, dalam catatan Bukhari itu begini, maka sempurnakanlah bilangan 30 hari. Walahu, dan masih dari Bukhari fi hadis Abi Hurairah fa'akmilu iddata Sya'bana salasin. Maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu 30 hari. Nah, begini ya. Pemerintah sudah berubah. Yang asalnya 2 derajat menjadi 3 derajat lebih dengan ukuran elongasi. Jadi matahari dan bulan itu tidak selalu dekat begitu, tidak selalu mepet. Jauhnya itu 6 derajat. Puntennya ada di tukang hitung. Lain tukang hitung, lain tukang noong. Tetapi yang saya perlihatkan begitu. Sebab kemarin juga dari Kemenag itu datang ke PP Persis Sowan menjelaskan tentang itu. Saya bertanya, ini kapan diperkirakan terlihatkah malam Sabtu teh? Tapi diurang aya wae nu sok ningali teh nya. Ku urang tetapkan ini tidak akan terlihat. Dar teh aya nu ningali. Kan ini harus berdasarkan ada saksi yang melihat. Ila itu maka ditampung laporan-laporan. Ini orang-orang berkumpul ormas ini. Termasuk Muhammadiyah, PSIS ada di sana gitu. Sambil menunggu laporan. Saya tidak melihat, kita lapor maghrib teh. Di Papua sudah maghrib. 2 jam berikutnya baru di Jakarta kan. Terus ini tidak terlihat. Nah, berarti besok itu tanggal 30. Jadi masalahnya Aceh belum laporan. Sebab di Aceh belum maghrib. Tayang sok teh sabar teh kumaha itu jadi moal cenah lebaran teh. Nah, gitu. Ibu-ibu ningalina ru'yat nanti karena dompet. Perkirakan aya teu keur meser lagi gitu kan. Ningalina kadinya. Jadi banyak yang tidak sabar. Setelah maghrib itu apabila ini kan dalam hadis itu satu matla ya. Satu matla itu satu daerah kekuasaan. Kan Indonesia itu sampai Aceh. Nah. Kemudian menyatakan terlihat kira-kira beberapa menit setelah maghrib di Bandung terlihat, berarti besok tanggal 1. Tapi aneh teh di Aceh kan seharusnya lebih jauh ya si bulan teh. Di Aceh teh katingali tapi di Cakung katingali. Cakung Jakarta
atau di orang Jawa katingali, tapi orang Jawa hebat. Bahkan Sukabumi juga melihat. Itu kan Ustaz Uyun teh sebagai kepala pengadilan. Jadi kudu disumpah heula. Eta teh anu ningalina teh aki-aki anu kacamatana kanal. Lempang lagi make itu kumaha teh Kang? Ieu teh udah geus disumpah. Nah, kalau begitu kan tidak ada masalah. Sebab mun nyage doraka, urang teh ngilu doraka. Nah gitu ya. Kemarin kan kejadian begitu. Aya nu ningali cenah. Aduh, ieu teh. Robi tah, ieu nu riweuh mah ibu-ibu. Nah, atuh geuning mah jangan teh kamari cenah gitu. Ada lagi yang mendustakan, betul tidak? Jadi orang itu bukan sembarangan. Abdi ningali hilal cenah. Belah mana? Belah dia. Wah, salah. Kuna mah belah dia. Nah, gitu. Jadi saya juga tidak pernah. Saya pernah diajak itu untuk saya mana Ustaz mana we cenah gitu. Saya seksi dalil itu di BHR Jawa Barat. BHR itu Badan Hisab dan Ruqyah Jawa Barat. Nah, saya utusan dari Persis. Abdi mah mana cenah. Tapi eta naon teh di Masjid Agung di. Puguh teh katingali dirinya teh. Itu naraong teh lain kali itu di kitu ka anak gitu. Saya tidak bade mah cenah. Dikating ningali hilal anggur katingali artis atuh. Nah, ini keterangannya silahkan nanti dibaca. Ini ada hadis dua lagi ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqam tara an-nasul hilala fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam inni ra'aituhu fa shauma wa amara an-nasa bi siyamihi. Rawahu Abu Dawud wa sahahul Hakim wa Ibnu Hibban. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, orang-orang ada yang melihat hilal, bukan tanggal 1. Melihat hilal. Lalu saya kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya telah melihatnya. Nah, jadi hilal Ibnu Umar juga melihat ru'yat teh. Maka ia saum dan dia teh Rasul saum dan menyuruh orang-orang untuk saum besoknya sebab sudah terlihat hilal begitu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Arabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilala faqala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah qala na'am qala fa'adzin fin nasi ya Bilal ayyasumu qudan bahwa khamsah wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa rajjahan Nasa'i irsalahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa seorang Arab desa, ya, desa ini atau Arab gunung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya saya melihat hilal. Sabdanya bertanya, apakah engkau mengaku bahwasanya tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah? Ya jawab, ya. Apakah engkau mengaku bahwa Muhammad itu pesuruh Allah? Ya jawab, ya. Sabda Rasulullah, maka beritahu kepada manusia, hai Bilal. Jadi Bilal itu menteri penerangan zaman Rasul. Kan suaranya yang bagus supaya mereka saum besok. Begitu. Jadi orang yang melihatnya harus disumpah. Malahan ada hadis yang tidak tercantum di sini. Sumu li ru'yatihi, sama hadisnya dengan ya kan. Idza ra'aitumu fasumu sumu li ru'yatihi wa abtilu li ru'yatihi. Saumlah ketika melihat hilal dan bukalah ketika melihat hilal. Bahkan ada kejadian zaman sahabat. Ada orang-orang Syria Syam itu mau ke Madinah. Di jalan dia melihat hilal maghribnya itu. Kemudian lebaran besoknya, ini dalam perjalanan. Ketika sampai di Madinah, ternyata di Madinah masih saum. Gitu. Untuk ribut, kemudian ngadu jotos mah. Itu. Nah, cenah make sarungnya ada abdi mah teu ningali di Madinah mah. Mun di ditu katingali cenah kitu.
Jadi tidak ada masalah. Nah, cenah ieu kapungkurnya nuju usum radio transistor. Apaan adan dengan daguan cenah radio? Atuh di teh Surabaya. Tuh cenah ada. Ada Surabaya banyak. Atanapi urang ningali na TV. Nah, cenah ieu teh geus waktuna. Tewak. Bapak ya. Tatih Pak Haji, tatih. Tuh kali itu Pak. Nah, kita lanjutkan. Nyetel TV can adan. Kan Jakarta dengan Bandung itu 3 menit. Kade eta ketika Bapak di Medan nyetel Jakarta. Ada di Tihura, di Medan belum. Nah, seperti itulah. Insya Allah kita lanjutkan lagi dalam bab siam, dan ini sebagai pernyataan atau tambahan pengingat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.